Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 255, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Bagaimana? Kepala rumah sakit Pedro pertama kali maju dan bertanya. Orang yang hatinya di sebelah kanan, dia lebih beruntung, peluru hanya menggores hatinya dan melewatinya, setelah dirawat beberapa waktu maka itu akan pulih. Dokter yang bertanggung jawab melihat kepala rumah sakit menunggu di luar dan berkata dengan semangat. Iya, kamu sudah bekerja keras. Kalian pergi istirahat dulu. Kepala rumah sakit mengangguk dan hatinya merasa lega. Rahman dan yang lain juga merasa lega. Jika Rian mati, maka hatinya akan sangat sedih. Dia tidak menganggap Rian sebagai pengawal biasa. Di hatinya Rian seperti adiknya. Sekarang nyawa Rian sudah tidak dalam bahaya lagi. Rahman juga merasa lega. Sekarang dia menunggu Sugiarto meneleponnya. Sugiarto sudah menangkap Agnes, dia hanya ingin mengancamnya dengan menggunakan Agnes, menyuruhnya mengembalikan channel Rostone kepada keluarga Lebang. Dia percaya, Sugiarto pasti tidak akan melukai Agnes. Karena dengan seperti itu akan membuatnya marah dan memaksanya untuk bertarung dengan keluarga Lebang. Namun, meskipun hatinya berpikir seperti itu, tapi Rahman masih merasa sedikit khawatir. Selain khawatir Sugiarto akan melukai Agnes, dia khawatir masalah ini akan menyebabkan trauma di hati Agnes. Operasinya berjalan lancar, Rian masih belum sadar, sampai 1 jam berikutnya, Rian perlahan-lahan sadar. Kak Rahman, maaf. Melihat Rahman dan yang lainnya menunggu di samping tempat tidur pasien, Rian berkata dengan lemah. Obat biusnya sekarang sudah hilang, tidak hanya luka operasinya sakit, orangnya juga terlihat masih lemah, mukanya sangat pucat. Baguslah jika kamu baik-baik saja, Agnes tidak akan ada masalah. Kamu jangan menyalahkan dirimu sendiri, aku juga bersalah karena tidak memikirkannya dengan cermat. Jika waktu itu aku memberimu pistol, kamu tidak akan terluka. Rahman mengerakkan tangannya dan memberitahu Rian supaya tidak menyalahkan dirinya sendiri. Rian merasa tersentuh. Dia tidak tahu harus berkata apa. Kamu istirahat dengan baik dan rawat lukamu dulu, kamu tidak perlu khawatirkan masalah yang lain. Apakah kamu ingin memberitahukan kepada orang tuamu? Rahman bertanya. Jangan, aku tidak ingin mereka khawatir. Rian berkata sambil menggelengkan kepalanya. Baiklah. Rahman mengangguk, bagus juga tidak membiarkan orang tuanya khawatir. Pada saat ini, akhirnya telepon Rahman berbunyi, itu adalah telepon dari nomor tidak dikenal, telepon itu datang dari distrik Mitra Global. Rahman ya, aku tidak akan banyak bicara omong kosong denganmu, kamu seharusnya sudah tahu, anak kesayanganmu ada di tanganku, jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu bawa kontrak channel Rostone keluarga Lebang dan channel Rostone keluarga Net dan tukar dengan putrimu. Oh ya, kamu hanya bisa bawa 1 pengacara saja, jangan berpikir untuk melapor polisi, jika tidak kamu ambil jasad putrimu. Pihak lawan langsung berkata. Raut wajah Rahman muram dan bertanya, alamatnya di mana? Stasiun kereta api tua di barat kota, aku tahu kamu tinggal di distrik Dadu, aku memberimu waktu 1 jam. Waktunya cukup untukmu mengambil kontraknya, jika lewat dari batas waktunya, jangan salahkan aku mengingkari janji. Pihak lawan berkata dan menutup teleponnya. Rahman menyimpan ponselnya, semua orang melihat ke arahnya. Messi, kamu pergi ambil kedua kontrak channel Rostone kemari, kita berdua pergi ke stasiun kereta api tua di bagian barat, orang yang lain mengepung stasiun kereta api itu, tidak ada seorang pun yang boleh kabur. Rahman berkata dengan suara yang berat. Sugiarto benar-benar telah menangkap Agnes, dia sudah menyentuh batas toleransinya, hari ini dia pasti akan memberi pelajaran kepada Sugiarto. Di mana kamu akan menungguku? Messi menganggukkan kepalanya dan bertanya.
Di sini saja, sekitar 20 menit dari sini ke stasiun kereta api tua, lumayan dekat. Rahman berkata. Baik, Messi berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Rahman menelepon 3 ke Staria Margin, setelah merencanakan semuanya. Kemudian dia berkata kepada Freddy dan lainnya, kalian juga bawa orang mengepung di sana dulu, jangan sampai ketahuan, jangan biarkan mereka tahu keberadaan kalian, kalian mengepung dari luar, tunggu aku dan Messi masuk kalian diam-diam mendekat. Baik, Freddy dan lainnya mengangguk, dia segera menelepon orang untuk bersiap. Ini adalah ruang pasien VVIP, menggunakan beberapa kamar dan itu semua orang sendiri. Mereka juga tidak takut kabarnya akan tersebar keluar. Kak Rahman, siapa mereka? Rian menggerakkan badannya dan bertanya. Pedagang perhiasan di Mitra Global, aku sebelumnya memenangkan channel Rostone mereka. Mereka ingin merebut kembali channel Rostone. Rahman tidak menyembunyikannya dan memberitahukan masalah ini kepada Rian. Ya, Rian menganggukkan kepalanya, tidak bisa membantu pada saat ini. Hatinya merasa sangat bersalah. Rahman berjalan ke aula dan berdiri di dekat jendela. Dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Dia melihat cuaca panas di luar jendela. Hatinya sangat tenang. Sugiarto ingin aku juga membawa Mitra Global milik keluarga Net. Ini jelas mereka berdua bekerja sama. Jika aku tidak salah tebak, keluarga Net yang memberitahukan di mana letak TK Agnes. Rahman mengepulkan asap rokoknya. Ekspresi mukanya sangat muram. Selama waktu ini, reputasinya di kota Yuzoda sangat populer. Dia percaya selain keempat keluarga besar, pasti banyak orang yang telah memeriksa identitas dirinya. Dia tidak takut jika mereka tahu identitasnya sebagai bos bintang 8. Dia takut mereka juga memeriksa status Agnes dan Luna. Sekarang sepertinya, tidak tahu apakah keluarga Net tahu identitasnya sebagai bos M bintang 8 atau tidak, tetapi mereka sudah memiliki banyak informasi tentangnya. Keluarga Net, tampaknya harus mencari waktu untuk berurusan dengan mereka. Tunggu aku mengurus orang Melanie dulu, maka aku akan mencari waktu melihat-lihat keluarga Net. Rahman berpikir dalam hati, setelah mengisap isapan rokok terakhir, dia menjentikkan puntung rokoknya keluar jendela. Messi bergerak dengan cepat, dia kembali setelah 20 menit lebih. Rahman meminta perawat menjaga Rian dengan baik, kemudian dia turun ke bawah. Setelah masuk ke dalam mobil Messi segera meluncur menuju stasiun kereta api tua. Bawa ini, pakai jika keadaannya terdesak. Mercy memberikan sebuah pistol kepada Rahman. Sebagai pemimpin pasukan bawah tanah, Messi tentu saja membeli beberapa senjata melalui pasar gelap, ratusan peluru, meskipun dia biasa tidak menggunakannya, tetapi barang ini sangat berguna jika dalam keadaan darurat. Meskipun ilmu tinggi, kecepatanmu sangat cepat, juga tidak mungkin bisa melawan kecepatan peluru. Rahman mengambil pistolnya dan melihatnya, penuh dengan peluru, dia menutupnya dan menyematkannya di pinggangnya. Semua orang Sugiarto memiliki pistol, dia juga tidak boleh ceroboh. Apakah kali ini kamu akan membunuhnya? Messi bertanya. Dia mengerti Rahman. Sugiarto menangkap Agnes untuk mengancam Rahman dan ini sudah menyentuh batas toleransinya. Dia tahu bahwa Rahman sudah punya niat untuk membunuh. Jika Sugiarto tidak menangkap Agnes, meskipun bahkan jika dia mengirim orang untuk membunuh Rahman, Rahman tidak akan berpikir untuk membunuhnya, tapi kali ini berbeda situasinya. Tergantung keadaannya, tapi hari ini aku ingin membuatnya menjadi orang cacat. Rahman terdiam, kemudian berkata, bersambung.